Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan kajian Safinatun Najah kemarin, kita langsung membahas ke dalam inti kitabnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas dua fasal saja, yakni yang pertama muqaddimah dan yang kedua fasal mengenai rukun Islam. Langsung saja. Qala Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi. Maksudnya Ar-Rahmani adalah kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat, dan Ar-Rahimi adalah kasih sayang Allah di akhirat saja. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, milik Allah, Rabbil alamina, yaitu Tuhan semesta alam. Nah, jadi di sini musonif memulai kitab ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada alasan tersendirinya. Yang pertama, untuk mengikuti bagaimana kitab Al-Quran itu dibuka. Dan yang kedua, sebagai bentuk amal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap perkara yang baik dan tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Maksudnya di sini terputus berkahnya, kurang berkahnya, dan sedikit berkahnya. Begitu pula di sini musonif memulai kitabnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin dengan alasan yang hampir sama. Yang pertama sama untuk mengikuti bagaimana Quran itu dibuka, dan yang kedua sebagai bentuk amal dari hadis riwayat Ibnu Majah yang kurang lebih matanya hampir sama. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maka terputus. Maksudnya terputus berkahnya, sedikit berkahnya, dan kurang berkahnya. Lanjut, wabihi, dan dengannya alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu, meminta tolong siapa nahnu kami, ala umurid dunya, atas perkara-perkara dunia, wad dini, dan agama. Jadi di sini kita kupas dulu din, agama itu apa sih? Jadi din atau agama secara bahasa itu berasal dari kata yang banyak. Bisa jadi taat, al-ibadah, al-hisab, al-jaza, dan lain sebagainya. Namun din secara syara atau istilah adalah masyara'ahullahu ala lisani nabiyhi minal ahkami wasumnya dinan li'annana nadinu lahu. Jadi din atau agama adalah hukum-hukum yang Allah telah syariatkan melalui lisan nabinya, dan dinamakan din karena kita mendekat kepada Allah dengan agama ini. Wasollah, dan bersolawat siapa Allahu Allah, wasallama, dan mengucap salam siapa Allah, ala sayyidina, atas Tuhan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, khotamin nabiyina, yaitu penutupnya para nabi. Nah, kemudian di sini wasallallahu, dan mengucap salam siapa Allah, ay zadahullahu atfan wa ta'ziman. Maksudnya semoga Allah memberi kasih sayang, kelembutan, dan keagungan kepada Nabi Muhammad. Dan wasallama maksudnya ay zadahullahu tahiyyata azma, semoga Allah memberikan kesempurnaan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian di sini penamaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diberi nama Muhammad itu ada dua teori. Yang pertama, Nabi Muhammad diberi nama Muhammad oleh
Abdullah bin Abdul Muthalib, kakeknya, dengan harapan agar semua makhluk di langit dan di bumi itu berhamdi atau memuji Nabi Muhammad, dan ini telah terjadi. Dan yang kedua, Nabi Muhammad diberi nama oleh ibunya yaitu Siti Aminah setelah menemui malaikat, yang malaikat ini berkata gini, Hamaltu bi sayyidil basyari fasamihi Muhammadan. Saya membawa dari Tuhan, yakni Allah, dan kemudian maka namailah dia Muhammad. Jadi nama Muhammad itu dapatnya dari Allah. Kemudian malaikat itu bicara kepada Siti Aminah, lalu Siti Aminah menamai Nabi ini dengan nama Muhammad. Lanjut, wa alihi, dan keluarganya Nabi. Maksudnya alihi, keluarganya Nabi itu siapa sih? Jadi dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Alu Muhammadin kullut taqo, keluarganya Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Kemudian wasahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad adalah orang mukmin yang membersamai Nabi setelah turunnya wahyu, walaupun belum ada perintah untuk berdakwah. Kemudian wala haula, dan tiada daya upaya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billahi, kecuali karena Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung. Maksudnya tiada kemampuan bagi seseorang itu untuk berpindah dari kemaksiatan, dan tiada kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Lanjut, sekarang kita ke fasal tentang rukun Islam. Faslun ayyahadha faslun. Adapun ini itu fasal. Arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam itu 5. Syahadatu alla ilaha illallahu, yaitu meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullahi, itu Rasulnya Allah, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan, wa hajjul baiti, dan berhaji, man, bagi orang, istato'a, yang mampu, ilaihi, baginya al-bait, sabilan, apa nih, jalane. Jadi sekarang kita membahas rukun Islam. Sebelumnya kita harus tahu dulu rukun itu apa dan Islam itu apa. Jadi rukun itu bisa dikatakan tiang atau bisa dikatakan pondasi. Dan Islam secara bahasa adalah al-inqiyadu, yang artinya tunduk. Sedangkan secara istilah al-inqiyadu li ahkami syariati, tunduk terhadap hukum-hukum syariat. Kila dikatakan juga bahwasanya Islam adalah amal. Nah, di sini sebagaimana yang udah kita ketahui bersama, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat ini hendaknya diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Nah, ketika seseorang yang baru masuk Islam itu mengucapkan syahadat, hendaknya mengucapkan syahadat ini dengan bahasa Arab. Yang kedua, iqamus sholati, mendirikan sholat. Jadi, sholat adalah paling afdolnya ibadah badaniyah. Fardunya adalah paling afdolnya fardu, dan nafilnya atau sunnahnya adalah paling afdolnya sunnah. Nah, jadi di sini ada beberapa tingkat ibadah yang paling afdol. Jadi yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga haji, dan yang keempat adalah zakat. Ini adalah ibadah badaniyah ya. Kemudian yang ketiga adalah ita'uz zakati, menunaikan zakat. Maksudnya mengeluarkan sebagian harta. Maksudnya orang yang berkewajiban zakat ini menunaikan atau mengeluarkan sebagian harta untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Contohnya orang yang fakir, miskin, amil zakat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan.
Puasa menurut bahasa adalah imsak atau menahan. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat khusus dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah melakukan haji bila mampu. Nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maksudnya orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, maksudnya ke Baitul Haram, adalah satu, orang yang punya bekal cukup untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dan yang kedua, orang yang punya kemampuan fisik. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sarana atau kendaraan buat menuju ke sana. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada sore hari ini, kita review dulu yuk apa yang kita pelajari kali ini. Jadi dari muqaddimah, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya hendaknya bagi kita jikalau mau belajar, berdoa, melakukan semua sesuatu yang baik, menghafal dan sebagainya dimulai dengan basmalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian rukun Islam. Nah, rukun Islam yang menandakan kita sebagai orang Islam itu ada 5, yakni syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima naik haji bila mampu. Terakhir kita tutup dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.